pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi jiwa kita dan menyegarkan kehidupan kita. Kita tidak mau melangkah sedetik pun tanpa bersama dengan Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita akan mendapat kekuatan yang baru setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Bapa, setiap kali kami membuka mata kami selalu kagum akan kasih-Mu. Setiap kali kami mengingat janji-janji-Mu, membuat kami memiliki semangat dan kekuatan yang baru untuk menjalani hari ini. Setiap kali kami merenungkan kebaikan-Mu, firman-Mu, itu sangat meneguhkan dan menguatkan bagi jiwaku. Terima kasih banyak Bapa, pagi hari ini kembali kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kau persiapkan hati kami untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu hari demi hari kami boleh semakin bergantung pada Tuhan. Hari demi hari kami semakin melekat kepadamu Bapa. Dan kami boleh merasakan setiap kebaikan Tuhan dalam hal apapun yang kami alami. Terima kasih, Kau sucikan kuduskan hamba-Mu ini. Sucikan kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran-Mu. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah pagi ini Tuhan, kami boleh menerima pesan-pesan Tuhan yang menjadi panduan dalam kehidupan kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini, tinggal diam dan tinggal tenang. Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita pernah mengalami kepanikan saat menghadapi masalah. Ketika kepanikan melanda, tentunya kita tidak dapat berpikir dengan jernih untuk dapat mengambil keputusan dengan tepat. Bahkan lebih berpotensi kita salah mengambil keputusan dan akan memunculkan masalah yang baru. Saya teringat akan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka berhadapan dengan seorang raja yang sangat berkuasa, yaitu Firaun. Sekaligus mereka juga berhadapan dengan orang-orang Mesir. Berurusan atau berhadapan dengan Raja Firaun dan bangsa Mesir bukanlah perkara yang sederhana. Dalam Keluaran 14 ayat 10-14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan bawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Menghadapi peliknya permasalahan, respon kita pada umumnya adalah panik. Namun ternyata kepanikan memberikan dampak yang sangat buruk. Kepanikan dapat menyebabkan seseorang mengalami kecemasan yang berlebihan atau sering disebut dengan gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Kecemasan merupakan suatu istilah untuk menggambarkan kondisi terhadap adanya gangguan psikologis manusia. Rasa cemas bisa dialami oleh siapapun jika sedang dalam kondisi tidak stabil, baik secara emosi maupun suasana hati. Rasa cemas muncul dari berbagai kombinasi dan faktor-faktor emosi seseorang.
Salah satunya disebabkan oleh gagalnya saraf-saraf otak untuk mengontrol emosi dan rasa takut yang kemudian dapat mengubah alur komunikasi sel-sel saraf dalam sirkuit otak. Kepanikan yang dihadapi oleh orang-orang Israel ternyata berdampak negatif. Yang pertama, membuat mereka diliputi oleh ketakutan yang luar biasa. Hal yang kedua, mereka menjadi sangat pesimis dan pikiran mereka selalu ke arah kematian. Ketiga, pikiran mereka menjadi negatif terhadap Musa. Mereka mencurigai Musa dengan mengatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan bawa kami keluar dari Mesir? Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, pikiran mereka menjadi jauh mundur ke masa lalu dan mereka kehilangan pengharapan tentang masa depan. Mereka lebih memilih tetap hidup dalam perbudakan dan penindasan. Kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah kepanikan dan kekalutan bangsa Israel, Musa menyampaikan hal yang sangat prinsip. Pertama, jangan takut. Kedua, berdiri tetap, artinya jangan goyah oleh karena berbagai persoalan dan tekanan yang terjadi. Ketiga, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Keempat, Musa menegaskan dengan kata peneguhan yang luar biasa. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudara, kata yang sangat menarik di sini adalah diam. Arti diam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak bersuara atau tidak berbicara, tidak bergerak, tetap di tempat, tidak berbuat apa-apa. Pasti kita akan mengatakan, bagaimana mungkin kita diam saja dalam situasi yang emergensi? Saya teringat sebuah kisah yang pernah saya baca 5 tahun yang lalu. Ada 2 orang pemuda sedang bermain air di pantai. Tiba-tiba ombak datang dan menyeret mereka ke tengah laut. Penjaga pantai yang menyaksikan peristiwa itu dengan sigap memberikan bantuan. Sekitar 3 jam, seorang penjaga pantai berhasil menyelamatkan seorang pemuda dan bawanya ke tepian pantai. Setelah pemuda itu mendapat pertolongan medis, akhirnya ia sadar dari pingsannya. Namun sayang, penjaga pantai yang lain tidak dapat menyelamatkan pemuda yang kedua. Pemuda itu justru hanyut terbawa ombak dan jasadnya tidak dapat ditemukan. Ketika diwawancara, ada pertanyaan yang sangat penting tentang evakuasi. Apa yang menjadi kendala dalam penyelamatan korban? Mereka mengatakan, yang pertama adalah faktor alam. Tingginya ombak, kencangnya angin, hujan deras, dan badai yang menerpa. Banyak orang yang kemudian mempertanyakan, mengapa dengan kendala yang sama yaitu faktor alam, tetapi penjaga pantai yang satu berhasil menyelamatkan korban, sementara yang lain gagal? Apakah karena kemampuan berenang dan menyelam di antara mereka yang berbeda levelnya? Penjaga pantai ini dengan serempak mengatakan, tidak, kami memiliki kemampuan yang sama. Lantas apa yang menjadi masalah? Ternyata penjaga pantai yang berhasil menyelamatkan korban, ia dengan leluasa dapat menolong karena korban dalam keadaan diam. Sedangkan penjaga pantai yang lain mengalami kesulitan karena korban terus memberontak dan berusaha menyelamatkan dirinya dengan berenang tanpa kendali di lautan luas. Sehingga yang terjadi, penjaga pantai tidak dapat menjangkaunya dan akan sangat berisiko kalau ia tetap memaksa untuk menolong, karena justru ia akan ikut terseret ombak. Korban yang kedua pastinya panik menghadapi situasi yang sedang menimpanya. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan diri dengan mengandalkan kemampuannya dalam berenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam menghadapi masalah, hal ini juga yang sering kali kita lakukan. Kita mati-matian putar otak untuk mencari solusi atas masalah kita. Kita melakukan cara apapun agar dapat menyelesaikan satu masalah. Namun tanpa kita sadari, masalah lain justru sedang menanti kita. Melalui renungan pagi ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk diam dalam hadirat Tuhan, untuk menanti pertolongan Tuhan. Mazmur berkata dalam Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 1-3 dan ayat 5, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut.
sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan geloranya. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Ketika kita tinggal diam dan tenang, kita akan mengenal Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Bapak Ibu, kita menyadari kita memiliki keterbatasan untuk menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Hal ini membuat kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita menjadi kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, kata Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Setiap hari kita berjuang menghadapi banyak tantangan dan berbagai keadaan lain yang berpotensi membuat kita bisa mengalami frustasi. Namun kita bisa meyakini bahwa Allah selalu setia pada janjinya untuk memelihara kita, sehingga kita tidak menjadi stres, depresi, frustasi oleh karena masalah hidup. Justru di tengah tantangan, Tuhan semakin menyatakan kebaikannya dan pembelaannya atas hidup kita. Dengan rasa syukur kita akan berkata, terima kasih Bapa, Kau selalu ada bagiku. Melewati kesedihan, lembah air mata, kesulitan, masa-masa yang berat, bahkan saat aku dalam lembah kekelaman. Ku pegang janji-Mu yang meneduhkan hatiku dan memberikan kekuatan bagi jiwaku. Janji-Mu, Engkau akan selalu bersamaku. Engkau selalu menyertai di sepanjang jalan yang kulewati, bahkan sampai di akhir waktu hidupku. Aku tidak akan takut karena Engkaulah Allahku. Tenangkanlah aku dengan kasih-Mu. Engkau yang berkuasa meneduhkan badai di sekitarku dan meneduhkan hatiku. Terima kasih Bapa. Biar hati kita senantiasa melimpah dengan ucapan syukur, dengan tinggal diam dan tinggal tenang. Disitulah letak kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami rindu tinggal diam dan tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Sekalipun badai gemuruh terjadi di sekitar kami, namun kami tetap mau menikmati dekapan-Mu Tuhan, pelukan-Mu Bapa, kasih-Mu yang membuat kami tetap kuat di tengah badai. Tolong kami untuk menikmati diam dan tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Karena hanya di dalam Tuhan kami mendapatkan kekuatan. Hanya Engkau perisai di dalam kehidupanku ya Bapa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang meneguhkan hatiku. Aku tidak sendirian. Aku tidak berjalan dalam kebingungan, karena aku memiliki Allah yang luar biasa, yang selalu setia ada bersamaku dalam situasi apapun. Terima kasih banyak Tuhan untuk janji-Mu, peneguhan-Mu yang luar biasa. Bapa, masalah terjadi di sekitar kami, namun Engkau yang meredakan semua badai itu, bahkan meneduhkan hati kami untuk kami tetap tenang, tentram, dan kami merasakan aman, diam di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami semakin teguh di dalam Engkau. Bapa, kami seringkali berpikir, mengapa dalam hidup kami selalu ada masalah, pergumulan, tantangan, sakit, penyakit. Namun kami menyadari di dalam semua itu Tuhan yang mengendalikan, dan Tuhan tetap mau melakukan yang terbaik di dalam hidup kami, dan Tuhan mau menyatakan pertolongannya dengan sangat luar biasa. Bapa, terima kasih Bapa. Ajar kami sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami goncangan, badai, sedang mengalami pergumulan oleh karena ada anggota keluarga yang sakit, atau Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menolong kami. Bahkan di tengah gemuruh yang luar biasa, kami tetap boleh merasakan kedamaian dan tentram di dalam topangan tangan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap masalah hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau akan membawa kami keluar dari setiap tantangan ini. Bahkan Engkau menerobos jalan-jalan yang sangat mustahil untuk dapat kami lalui. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Haleluya.